Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Allah allazi yang sungguh telah mengeluarkan ya Allah akan natijah-natijah pemikiran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Dan telah menghilangkan ya Allah daripada mereka itu orang-orang yang mempunyai akal, dari mana dihilangkan dari langit-langit, dari langit akal akan tiap-tiap hijab, yaitu daripada awan-awan kejahilan. Sehingga hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Sehingga nampak bagi mereka itu orang-orang yang mempunyai akal oleh matahari-matahari ma'rifah. Hal keadaan mereka itu melihat oleh mereka itu akan tirai-tirainya ma'rifah itu akan yang terbuka. Aqulu bermula alhamdu pada lughat, as-sana'u bil kalami 'alal mahmudi bijamili sifatihi. Bermula alhamdu pada lughat itu sanjungan dengan kalam atas si allazi yang dipuji akan dia allazi dengan kebagusan segala sifat-sifatnya si allazi. Alhamdu diterjemahkan dengan bermula segala puji. Walaupun sebenarnya alhamdu itu adalah isim mufrad. Karena alhamdu sebagai isim mufrad telah didahului oleh alif dan lam, di mana bila isim mufrad didahului oleh alif dan lam li ghairil ahdi, yang bukan berfaedah ahdi, baik ahdi zikri maupun ahdil huduri, maka isim mufrad tersebut berfaedah umum. Kemudian alhamdu itu adalah sebuah lafaz yang memiliki makna dari dua sudut pandang. Yang pertama, alhamdu memiliki makna dari sudut pandang lughat. Makna asalnya, makna yang diwada' oleh ahli lughah untuk lafaz alhamdu, yaitu as-sana'u bil kalami 'alal mahmudi, sanjungan dengan menggunakan kalam atas yang dipuji dengan menyebutkan sifat-sifat orang yang dipuji itu yang bagus-bagus. As-sana' bil kalam, sanjungan dengan kalam,
pengertiannya lebih luas daripada as-sana' bil lisan. Sanjungan menggunakan lidah, sanjungan menggunakan kalam. Pengertiannya lebih luas, sanjungan menggunakan kalam. Karena sanjungan yang menggunakan lisan atau lidah, di dalamnya tidak termasuk sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana telah kita maklumi, Allah berkalam tidak menggunakan alat, dan termasuk salah satu alat adalah lidah. Maka dikala kita mengatakan as-sana'u bil lisan, sanjungan dengan lisan, maka pengertiannya tidak termasuk sanjungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu tidak memuji dengan lisan. Akan tetapi dikala kita mengatakan as-sana'u bil kalam, dikala ibaratnya as-sana'u bil kalam, maka pengertiannya masuk sanjungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya Allah yang bersih daripada lafaz dan bersih daripada huruf, dengan kalamnya Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'imi bisababi in'amihi 'alal hamidi aw ghairihi. Dan pada uruf itu satu perbuatan yang menunjukkan ia perbuatan untuk mengagungkan allazi yang memberi nikmat dia allazi, dengan sebab memberi nikmatnya si allazi atas orang yang memuji, atau nikmat itu atas lainnya orang yang memuji. Makna yang kedua daripada lafaz alhamdu bisa dilihat dari sudut uruf. Uruf itu adalah bahasa lain daripada istilah. Jadi uruf dan istilah pengertiannya sama, yaitu lafdul musta'malu fi ma'na ghairi lughawiyyi, lafaz yang digunakan pada bukan makna yang lughawi. Di makna yang kedua daripada alhamdu dilihat dari sudut pandang uruf adalah fi'lun, satu kegiatan, baik itu kegiatan arkan anggota ataupun itu kegiatan lisan berbentuk perkataan, atau itu kegiatan hati berbentuk pengetahuan dan keyakinan. Di dalam kata-kata fi'lun, perbuatan itu masuk perbuatan zahiriyah, yaitu perbuatan anggota, perbuatan qauliyah, yaitu pekerjaan lidah, dan perbuatan qalbiyah, yaitu perbuatan hati. Jadi perbuatan baik dilakukan oleh anggota, dilakukan oleh lidah, dilakukan oleh hati. Yang perbuatan itu yumbi'u an ta'dhimil mun'imi, dia menunjukkan untuk mengagungkan
pemberi nikmat, bisababi in'amihi, dengan sebab orang pemberi nikmat itu memberikan nikmat, baik nikmat itu diberikan atas orang yang memuji itu sendiri atau diberikan kepada orang lain yang bukan orang yang memuji. Kemudian orang lain itu juga bisa jadi orang lain yang ada hubungannya dengan orang yang memuji atau orang lain yang tidak ada hubungan dengan orang yang memuji. Orang lain yang ada hubungannya dengan orang yang memuji, misalnya anak-anaknya, orang tuanya, gurunya, keluarganya, dan lain-lain. Dan orang lain yang tidak ada hubungan dengan yang memuji, ya, seperti musuhnya, orang kafir, dan lain-lain. Wa syukru wa alhamdu istilahan ma'a ibadalil hamidi bisyakiri. Dan bermula syukur, dianya syukur itu alhamdu pada istilah, beserta menggantikan lafad al-hamidi dengan lafad asy-syakiri. Maksudnya, sebagaimana alhamdu memiliki dua makna, yaitu makna lughawi dan makna urufi. Makna lughawi dan makna istilahi, demikian pula lafaz asyukru, dia memiliki dua makna, yaitu makna al-lughawi dan makna al-istilahi. Makna asyukru lughatan, mana syukur dilihat dari sudut pandang lughat, walhamdu istilahan, maknanya sama dengan makna alhamdu dilihat dari sudut pandang huruf. Alhamdu dari sudut pandang istilah. Ma'a ibadalil hamini bisyakiri, cuman lafad al-hamidi diganti dengan lafad asy-syakiri. Jadi bila makna alhamdu pada uruf atau pada istilah adalah fi'lun yumbiu an ta'zimil mun'imi bi sababi in'amihi 'alal hamidi aw ghairihi, maka makna asyukuru pada lughat adalah fi'lun yumbiu an ta'zimil mun'imi bi sababi in'amihi 'alal syakiri aw ghairihi. Di lafaz al-hamid diganti dengan asy-syakir. Wa urfan sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Dan bermula syukur pada uruf itu mempergunakan oleh si hamba akan sekalian barang yang telah memberi nikmat oleh Allah dengannya barang atasnya si hamba, kemana digunakan kepada barang yang diciptakan akan dianya barang, li ajlihi karenanya barang. Jadi untuk tidak membingungkan, pada marja' dhamir kita bedakan terjemahan ma yang pertama dengan ma yang kedua. Ma yang pertama kita terjemahkan dengan sesuatu, dan ma yang kedua tetap kita sebut dengan ma. Wa urfan, dan bermula makna syukur pada uruf itu menggunakan oleh si hamba akan sekalian sesuatu yang telah memberi nikmat oleh Allah, dengannya sesuatu atasnya siman,
kepada barang yang diciptakan akan dianya sesuatu karenanya barang. Jadi makna asyukru bila dilihat dari sudut pandang uruf adalah seorang hamba yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya kepada tempat-tempat yang nikmat itu diberikan oleh Allah kepadanya karena itu. Maksudnya seseorang yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah pada tempat yang diridai Allah, itulah yang disebut dengan bersyukur menurut istilah. Wa tahqiqul qalami 'alal basmalati wal hamdalati wa syukri wal madhi lughatan wa urfan wan nisbati baina salasati fi risalatina kasfil lisami an muhaddaratil afhami. Dan bermula tahqiq penjelasan secara meluas dan detil tentang pembicaraan atas basmalah dan pembicaraan atas hamdalah dan pembicaraan atas syukur dan pembicaraan atas maddah pada lughat dan pada uruf, dan tahqiq kalam atas nisbah hubungan di antara tiga tadi, itu syukru, hamdalah, syukru dan maddah. Itu sabit dalam risalah kami yang berjudul Kasfil Lisam an Muhaddaratil Afham. Maksudnya dalam kitab Idahul Mubham sesuai dengan permintaan orang-orang yang meminta kepada musannif untuk membuat syarah ini, jangan dibuat pembahasan terlalu luas, cukup menguraikan lafaz-lafaznya saja. Maka dalam Idahul Mubham ini musannif hanya membahas sedikit saja tentang basmalah dan hamdalah dan syukri dan maddah. Sedangkan pembahasannya yang panjang dan luas, pembahasannya yang detil, itu ada dalam kitab musannif yang berjudul Kasfil Lisam an Muhaddaratil Afham. Di sana dijelaskan secara detil tentang basmalah, dijelaskan secara detil tentang hamdalah, dijelaskan secara detil tentang syukur, dijelaskan secara detil tentang maddah, baik secara lughat maupun secara uruf. Dan juga di sana dijelaskan secara detil hubungan di antara hamdalah, syukuri dan maddah. Jadi bagi yang ingin mengetahuinya secara detil, silakan dibaca kitab Kasfil Lisam an Mahziratil Afham. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.